Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-15 tahun A 2023. Diri kita wujud firman Allah yang hidup, Allah yang kelihatan. Judul ini adalah sebuah ajakan, panggilan, dan sekaligus gugatan untuk jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Setiap kita adalah gambaran Allah. Ia menciptakan kita menurut rupanya. Karena itu setiap orang adalah tanda yang menghadirkan kebaikan Allah dalam kehidupan setiap hari. Ini adalah panggilan sekaligus tanggung jawab untuk setiap orang yang beriman. Semua kita dipanggil untuk menjadi jembatan kasih. Kita membagi dan membawa kasih Allah kepada sesama. Allah adalah kasih. Ia selalu mengkomunikasikan dirinya dengan kita melalui seluruh peristiwa kehidupan yang kita alami. Allah mencintai setiap orang dengan kasih yang sama. Buah kasih Allah berbeda-beda untuk setiap orang. Hal ini disebabkan oleh keterbukaan dan kerelaan kita untuk menerima kasih Allah serta membiarkan diri kita untuk dipakai Allah menjadi sarana yang menghadirkan dan menghidupkan kasih-Nya. Semua kita adalah wujud firman Allah yang hidup, yang bisa saling membantu untuk menghasilkan buah yang baik dan berguna untuk kebaikan bersama. Diri kita semestinya menjadi tanah yang subur untuk firman Allah bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kesaksian Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang selalu membawa pengharapan, memotivasi, dan membawa penghiburan bagi umat Israel. Ia membagikan energi positif agar mereka hidup dalam semangat penuh kasih. Mereka menjadi saudara untuk semua dan dari semua. Lebih jauh, tujuan Nabi Yesaya yaitu supaya orang Israel kembali menyembah Allah dan berlaku adil dan benar dalam kehidupan setiap hari. Mereka menghidupi semangat kasih. Dengan itu mereka menolak menjadi serigala bagi sesamanya. Yesaya dengan sangat menarik melukiskan kebaikan dan belas kasih Allah dengan kenyataan kosmis, hujan dan salju. Hal alamiah yang dijumpai orang Israel. Firman Tuhan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, dari mulut Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu bisa dibaca dalam kitab Yeremia bab 55 ayat 10 sampai 11. Kebaikan Tuhan tiada batasnya. Ia mengasihi setiap orang yang percaya. Kemurahan dan berkat Tuhan sama untuk semua orang. Seperti hujan diturunkan ke bumi untuk semua orang, demikian juga matahari terbit untuk setiap hari, juga terbit untuk semua orang. Walaupun kabut tebal menghalangi sinar matahari, itu bukan berarti bahwa matahari tidak bersinar. Ia tetap bersinar walaupun dihalangi kabut. Setelah kabut tebal selesai, sinar matahari akan kembali terlihat. Allah tidak memilih kasih. Manusia sendirilah yang keluar dari lingkaran kasih Allah karena dosa. Demikianlah juga dengan rahmat dan berkat Tuhan untuk kita. Tidak pernah berhenti dan selesai. Hanya kadang berkat dan rahmat Tuhan itu tidak bisa kita rasakan karena kita masih diselimuti oleh pelbagai kabut kehidupan. Kabut yang menghalangi berkat Tuhan sampai kepada kita. Misalnya, hilangnya damai dalam hati dan pikiran. Orang yang kehilangan rasa damai, pasti ia selalu dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan ketidaktentraman dalam hidup. Kegelisahan menghantuinya setiap saat. Ia dipenuhi dengan pikiran negatif,
bahkan energi negatif. Absennya kedamaian dalam hidup seseorang membuat orang itu semakin dipenuhi dengan ketidakmenentuan dalam hidup. Dipenuhi dengan iri, dengki, dan cemburu. Orang yang dipenuhi dengan perasaan-perasaan ini sukar untuk mengalami berkat Tuhan. Perasaan-perasaan itu yang menutup pintu berkat serta melahirkan hal negatif. Energi dan pikiran negatif tidak pernah menghasilkan hal yang positif. Pikiran negatif selalu menggandakan hal negatif dalam diri setiap orang yang memilikinya. Iri, dengki, dan cemburu adalah penyebab utama untuk kehilangan damai bagi setiap orang. Dipenuhi dengan dosa. Orang yang dipenuhi dosa dan yang tidak mengakui dosanya pasti susah untuk mendapat berkat dan rahmat Tuhan. Dosa merampas seluruh kebebasan, sukacita, dan damai dalam hidup seseorang dan menukarnya dengan kecemasan tanpa henti. Apakah itu semua akan menjadi akhir cerita dan tidak ada lagi pengharapan? Tentu tidak. Masih ada banyak cara dan jalan untuk bisa keluar dari situasi tak beruntung itu. Jalan untuk dapat mengalami berkat dan rahmat Tuhan yaitu: pertama, ciptakanlah suasana damai, sukacita, dan pertobatan dalam hidup setiap hari. Hati yang sungguh bertobat senantiasa menjadi tempat tinggal Allah. Allah bersemayam dalam diri orang yang bersih hatinya. Berkat Allah akan melimpah untuk orang seperti itu. Ingat, Yesus pernah berpesan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Seperti bisa juga kita temukan dalam cerita tentang talenta. Siapa yang memiliki banyak, kepadanya akan diberi lebih banyak lagi. Juga cerita tentang Mina. Siapa yang mempunyai banyak, kepadanya akan diberi lebih lagi. Atau juga cerita tentang penabur benih. Kedua, intim dengan Allah. Datanglah selalu kepada Tuhan. Bawalah seluruh diri dan situasi hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semua yang kita alami ke dalam tangannya. Penyerahan diri kepada Tuhan tidak ada kata andaikan, kalau, iya tanpa syarat. Misalnya, andaikan atau kalau saya sukses dalam usaha ini, saya akan percaya kepadamu. Andaikan atau kalau saya memperoleh apa yang saya rencanakan, saya akan kembali kepadamu. Atau kalau rumah tangga kami harmonis, baru saya percaya kepadamu lagi. Atau kalau anak saya sukses, baru saya datang lagi kepadamu. Dalam memohon kepada Allah tidak ada kata andai atau kalau. Percaya kepada Allah mestinya tanpa syarat. Tidak ada kata kalau. Intim dengan Allah mestinya tanpa syarat. Itu adalah sebuah keharusan yang lahir dari sebuah kesadaran yang bebas. Kita mestinya hidup dan berjalan bersama Allah baik dalam suka maupun dalam duka. Allah adalah alasan untuk kita hidup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari awal hingga keabadian. Kesaksian Santo Paulus. Santo Paulus menyampaikan keyakinannya. Penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Roma bab 8 ayat 18. Penderitaan yang kita alami tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Kemuliaan Allah melampaui segala sesuatu. Penderitaan kita akan melebur dalam kemuliaannya kalau kita memberi diri untuk dipimpin oleh kasih Allah. Bimbingan kasih Allah itu bekerja untuk orang yang bertobat. Hati yang bertobat adalah tempat Allah bertakhta. Jadilah tanah yang baik, tempat firman Allah bertumbuh dan berbuah. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Cerita tentang penabur. Ia pergi menaburkan benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu benih itu habis dimakan borong. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu.
Benih itu cepat tumbuh, tetapi lekas layu dan mati karena akarnya tidak dalam. Lalu ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh, lalu terhimpit oleh semak duri. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu bertumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Ada yang sejak bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan bahkan ada yang sesudah usia lanjut. Kalau kepada kita ditanyakan seperti apakah kita? Kalau kepada kita ditanyakan seperti apakah diri kita bisa diumpamakan berhubungan dengan menerima firman Tuhan? Apakah seperti tanah di pinggir jalan? Tanah yang berbatu-batu? Tanah yang ada di semak duri? Atau tanah yang baik? Apa jawabanmu? Seperti apapun diri kita, mari kita terus memupuk, merawat, menyirami, menjaga firman Tuhan yang telah kita terima agar bisa berbuah. Ia berbuah dan mendatangkan manfaat pertama-tama untuk diri kita sendiri, baru sesudahnya untuk orang lain. Firman Tuhan yang kita terima harus sungguh bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ia harus membantu untuk kebaikan kita. Kalau firman itu bermanfaat untuk diri kita, pasti juga akan bermanfaat untuk orang lain. Kita menjadi wujud dari firman yang hidup. Kita menghidupi firman dan membaginya dengan sesama. Karena kita adalah gambaran Allah. Kita menjadi jembatan kasih dan tali kasih untuk sesama. Maksudnya, mari kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama dalam semangat kasih. Semoga hiduplah Allah Tritunggal dalam hati setiap orang dan lenyaplah kegelapan dosa. Tuhan memberkati.